Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana sifat asli Pak Prabowo yang membuat terharu ya teman-teman. Ternyata beliau ini sangat humanis ya teman-teman. Jadi walaupun banyak yang menganggap otoriter, tapi banyak sisi sifat beliau ini yang tidak diungkap ke publik dan itu sangat menyentuh ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Satu malam dia undang saya ke rumah. Kemudian kami mengobrol. Kemudian dia tanya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah Pak, baik semua. Pada nyalek kan? Ya insya Allah nyalek semua Pak. Bagaimana kabar istri? Istri saya nggak sehat Pak. Kenapa? Karena apa? Kanker. Saya bilang. Hah? Stadium berapa? Stadium 4. Saya bilang. Di situ kita melihat lagi sifat asli beliau. Beliau berdiri dari duduknya seperti mendengar berita yang sakit itu adiknya atau anak kandungnya, gitu ya. Dia berteriak memanggil Sespri, memanggil ADC, telepon Profesor Terawan, telepon Profesor ini, telepon Profesor ini. Para Sespri dan ADC, Pak, udah telepon Pak, semuanya masih di luar negeri. Perintah Menteri Pertahanan, waktu dia masih Menteri Pertahanan. Perintah Menteri Pertahanan pulang. Besok harus sampai ke RSPAD. Kau, ditunjuk lagi satu Sesprinya Rizky. Kau telepon istri Romo, berangkatkan dari Medan. Besok harus sampai ke RSPAD. Romo mau tugas ke Madiun, cepat kembali ketemu di RSPAD. Pokoknya mulai besok istri harus dirawat di rumah sakit, ditangani oleh tenaga profesional. Saya kira itu sifat asli beliau karena spontan. Dan 2 bulan istri saya dirawat di RSPAD. Semua atas biaya dia pesan, bilang sama Prof Terawan, Romo tidak boleh keluar uang, semuanya atas nama saya. Sampai saya meninggal dunia di RSPAD pas tahun yang lalu 26 Desember. Dan dia perintahkan lagi kepada ajudannya, jangan ada yang keluar dari rumah sakit sebelum memastikan jenazah dan keluarga sampai ke Medan. Karena 26 Desember sulit sekali pesawat. Karena kalau musim Natalan, Medan itu termasuk yang padat penerbangannya. Tapi dia kawal sampai kembali. Setelah itu dia telepon saya. Kemudian kami seminggu setelah itu dia minta ketemu. Dan dia pukul pundak saya, jangan terlalu lama bersedih, kerja masih banyak. Romo, bagaimana di dapil? Tetap 2 kursi Pak. Romo, saya suara ketiga. Enggak apa-apa, ikut saya. Dan itu bulan Januari. Sampai Oktober saya nggak ketemu, tidak berkabar. Banyak yang bilang dia pasti sudah melupakan Romo. Sampai berakhir masa jabatan saya disuruh pindah dari rumah dinas dan beliau minta saya membantu dia sebagai wakil menteri agama. Satu lagi, dia selalu ingat teman dan dia tidak pernah menyalahi janji. Itu sih. Dia selalu mengingat teman, ini gila sih, ini saya tersentuh banget ya. Karena ini kan kita manusia ini manusia yang berelasi ya teman-teman. Jadi kalau ada teman yang setia pada temannya atau sahabatnya, itu pasti manusia luar biasa ya. Jadi saya merinding sendiri nih ya teman-teman mendengar kisah kesetiaan Pak Prabowo itu dalam berhubungan sama temannya, tidak melupakan temannya. Gila sih, kita lanjut ya. Sisi yang banyak orang nggak tahu. Sebagai gambaran umum saya selalu tanya, cari dulu temannya yang jadi musuh. Sekarang jadi musuh nggak ada. Dulu musuhnya, sekarang temannya. Dulu temannya, sekarang sahabatnya. Dulu sahabatnya, sekarang keluarganya. Itulah pemimpin Indonesia, Prabowo. Yang dulu jadi musuh jadi teman, yang jadi teman
jadi sahabat, yang dulu sahabat jadi keluarga. Jadi tidak ada yang dimusuhi Pak Prabowo. Ini terbukti ketika Pak Prabowo itu tidak ego tinggi ya, padahal secara usia, secara pengalaman lebih tinggi dari Pak Jokowi. Tetapi ketika dibantukan ya, diminta bantuannya untuk menjadi menteri, Pak Prabowo ini nggak gengsi. Yang paling saya salut itu taat sama Pak Jokowi dalam arti dia tidak mencari keuntungan pribadi ya teman-teman, tetapi beliau menganggap ya Pak Jokowi itu atasannya, dipuji-puji, diapresiasi. Jadi menurut saya kalau Pak Prabowo hari ini jadi presiden sangat-sangat layak, karena memang kerendahan hatinya ya. Wah, saya merinding sendiri ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Pertama sekali saya mengikuti semua penyampaian Pak Prabowo ya, dari pada saat beliau pelantikan, dan banyak sekali beliau mengadakan mengadakan kunjungan ke negara-negara, lalu menyampaikan juga gagasan-gagasan beliau di G20 kemarin. Saya melihat sebenarnya tipe presiden kita ini sudah sangat ideal sekali gitu. Wah, Masya Allah. Ya, maksudnya selain kepribadian yang penuh kedisiplinan kena militer, kemudian juga mungkin umur ya, faktor umur juga. Di umur yang sekarang itu saya yakin pengalaman hidup yang sudah sangat matang gitu ya. Terus beberapa kali memang berusaha ingin menunjukkan agar bisa memimpin, tapi memang Allah takdirkan belum ya. Kalau saya melihat dari pidato-pidato beliau ya, ini baru beberapa hari berjalan tapi sudah dengan penuh ketegasan, penuh kejelasan dan transparansi, dan coba memilih orang-orang yang membantu beliau itu dari orang-orang yang mungkin dianggap ijtihad beliau ya, berusaha ini orang yang terbaik lah di bidangnya, misal contoh. Maka ini luar biasa. Saya melihat ini tinggal bagaimana kitanya, orang-orang yang ada di sekitar beliau misalnya pun ya, berusaha untuk memberikan dukungan sepenuhnya, apakah di sektor ekonomi, sektor politik, keamanan, apa aja lah. Begitu juga dengan masyarakat harusnya memberikan dukungan. Kalau saya melihat ini, mungkin saya menemukan pribadi satu-satunya presiden mungkin selama saya melalui, saya kan mungkin dari fasenya Pak Soeharto gitu ya. Karena Pak Soekarno mungkin tidak kita dapatkan karena faktor umur, maksudnya umur kami gitu ya. Tapi dari Pak Soeharto terus sampai ke beliau ini, saya belum pernah temukan ada presiden yang memuji semua presiden sebelumnya gitu kan, berterima kasih pada mereka. Dan betul-betul beliau membahasakan, saya bukan karena saya ini sehingga saya disambut oleh negara-negara luar dengan begitu meriahnya, tapi karena jasa orang-orang sebelum kita. Terus diajak untuk ayo hilangkan kebencian nih. Ini sebenarnya andil-andil mereka banyak, dan ini yang selalu kami sampaikan di pengajian-pengajian juga. Ingat sisi positif orang, jangan ingat sisi negatifnya. Positifnya itu perlu kita angkat, perlu kita terima kasih dia. Sampai Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu anhu, saya akan terus berterima kasih seumur hidup saya terhadap seseorang yang mengingatkan satu kekurangan saya. Jadi beliau berusaha coba justru memberikan nilai seseorang yang mengingatkan satu keburukan. Dia tidak akan lihat keburukan orang itu lebih banyak, tapi kebaikan karena dia mengingatkan satu hal yang positif atau satu yang kurang supaya dia bisa perbaikin gitu ya. Saya minta semua guru-guru tolong, saya sangat menghargai, tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapkan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian belajar dengan baik. Kita di sini tidak cari nama. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat. Terima kasih. Ya, itu ya teman-teman, saya sangat tersentuh dengan kisah Pak Prabowo yang tidak banyak diketahui publik, bagaimana humanismenya sangat tinggi. Beliau ini sangat peduli ya teman-teman kepada manusia, kemanusiaan ya. Itu kenapa beliau selalu mengedepankan ya teman-teman, kesetiaan kepada negara, mengedepankan anak-anak Indonesia, karena dia tahu ini semua generasi yang akan meneruskan negara ini. Jadi jiwa patriotnya itu tidak hilang ya teman-teman, dan tidak mungkin hilang ya teman-teman, dan selalu bersemayam di dalam diri Pak Prabowo. Dan kita bisa melihat bagaimana kesaksian atas Pak Prabowo yang membuat kita semua berpikir inilah memang sosok yang pantas menjadi Presiden Republik Indonesia ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar.
Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.